Setiap menit, Tesla bisa produksi ribuan mobil listrik. Tapi lu tahu nggak, 500 tahun lalu ada satu raja yang bisa ngatur jutaan rakyatnya dengan satu tanda tangan hukum aja. Itu dia Sulaiman, sang The Lawgiver, pemimpin Ottoman yang bikin Eropa gentar, sama kayak Elon Musk bikin industri otomotif ketar-ketir. Bayangin bro, kalau dua tokoh beda zaman ini kita bandingin, kira-kira siapa yang lebih gokil? Raja abad 16 atau inovator abad 21? Terus bagaimana cara Sulaiman menjaga kekaisaran tetap stabil? Kenapa Tesla bisa bertahan meski hampir bangkrut berkali-kali? Dan strategi apa yang sama-sama mereka pakai buat jadi legenda? Tenang aja, kayak biasa di akhir video kita bakal kupas pelajaran bisnisnya, lengkap sama mini action plan biar lo bisa langsung praktek. Bro, lo kira hidup jadi sultan itu enak? Bangun tidur langsung dikipasin dayang. Sadece sağa doğru, daha sonra insanlar kampanyayı düşünüyor. Salah bro. Sulaiman tiap hari pusing mikirin ekspansi kayak Elon Musk mikirin roket. Sulaiman the Magnificent, Sultan ke-10 Ottoman. 46 tahun berkuasa. Wilayahnya ngegas dari Eropa sampai Timur Tengah. Tesla main di listrik dan roket. Sulaiman main di militer dan diplomasi. Dua-duanya sama, main global, main besar. Tapi gimana caranya Sulaiman jaga kerajaan biar nggak rontok? Itu yang bakal kita kulik hari ini, plus rahasia bisnisnya. Pas Sulaiman naik tahta tahun 1520, Ottoman udah jadi kerajaan raksasa. Wilayahnya dari Balkan sampai Mesir. Ibarat startup, marketnya udah gede banget. Nah, lompat ke zaman sekarang, Tesla juga main di market global. Dari Amerika, Eropa, sampai Asia, mobil listriknya udah jadi simbol masa depan. And do you know why I'm more sure to buy Tesla? Because the horn can be replaced by fart sound. That's a feature that I need from birth. Elon Musk is visionary. Tapi makin luas wilayah, makin banyak drama. Sulaiman harus hadapi Eropa di barat, Persia di timur, plus politik internal yang ribetnya mirip rapat DPR. Tesla pun sama, makin besar, makin ribet. Elon Musk bukan cuma mikirin jualan mobil, tapi juga saingan kayak BYD dari Cina, plus tekanan investor yang tiap hari ngoceh di Twitter. Sebentar lagi kita kulik, gimana caranya dia bikin kerajaan segede itu tetap kokoh. Sulaiman baru duduk di tahta, langsung disambut konflik. Di barat ada Hungaria dan Austria yang nyolot, di timur ada Persia yang ngegas. Kepala pusing bro, musuh datang dari kiri kanan. Tesla juga gitu, baru ekspansi, langsung disambut pesaing brutal. BYD di Cina, Volkswagen di Eropa. Elon Musk tiap hari dihajar kompetisi, kayak Sulaiman dikepung dua front perang. Lordum, eğer Pers'e saldırırsan bir at güçlerine ihtiyacımız var. Ama Macaristan'a saldırırsan soğuk bir kara birliklerine ihtiyacımız var. Eğer öyleyse kolay. Sadece ilkbaharda saldırıyoruz. Pers'in sıcak, Macaristan'ın soğuk olduğunu söylesin. Sadece uzanmamız, rahatlamamız gerekiyor kardeşim. Belum cukup musuh luar, di dalam juga ada drama. Beberapa pejabat iri sama kekuasaan Sultan muda. Politik internal jadi kayak rapat DPR, banyak bacot, sedikit solusi. Tesla pun kena drama internal. Isu PHK massal, investor rewel, sampai karyawan yang protes jam kerja. Intinya, makin gede, makin ribet. Battle of Mohacs tahun 1526 adalah konflik terbesar Sulaiman. Dia gasak Hungaria habis-habisan. Cuma dalam satu hari, kerajaan itu runtuh. Tesla juga punya momen pertempuran. Saat hampir bangkrut tahun 2008, stok mobil numpuk, duit tipis, Elon Musk harus cari cara biar Tesla nggak ambiar. Bro, I need an injection of new funds. It's only $2 billion. It's small. How small? My money was just yet back to the capital. Moreover, yesterday I also borrowed using online loans. Well, that's precisely if your money hasn't returned. It means that Tesla has been selling well. Brother, you will definitely return. I guarantee it. Dari konflik besar ini, Sulaiman belajar, musuh itu bikin kita makin tajam.
sama kayak Tesla, dari hampir bangkrut jadi raksasa EV. Nah, di chapter selanjutnya kita kulik jurus rahasia yang bikin mereka bisa bertahan hidup. Konflik udah datang dari segala arah. Pertanyaannya, gimana Sulaiman nyelesain masalah segede gaban itu? Pertama, Sulaiman bikin pasukan Janisari jadi mesin perang paling disiplin di zamannya. Disokong teknologi meriam canggih, bikin musuh keder duluan sebelum perang dimulai. Ey birlikler! Bugün sadece asker olarak değil, bu ülkenin onurunun bir koruyucusu olarak da duruyoruz. Tesla juga sama, senjatanya bukan meriam, tapi inovasi. Dari baterai super efisien, autopilot, sampai gigafactory. Kedua, Sulaiman ngerti pentingnya branding. Dia dijuluki The Lawgiver karena bikin aturan jelas. Itu bikin rakyat percaya, musuh segan. Tesla juga jago branding. Elon Musk jual bukan cuma mobil, tapi mimpi. Dunia bebas polusi, manusia ke Mars. Itu bikin Tesla kelihatan bukan sekedar perusahaan mobil, tapi simbol masa depan. This month's sales target is drop. We need innovation. Just an electric car is already mainstream. Intinya, Sulaiman dan Tesla sama-sama ngerti, konflik itu cuma bahan bakar. Yang bikin bertahan adalah strategi. Nah, di chapter selanjutnya kita bedah pelajaran bisnis yang bisa lo contek langsung. Bro, kalau lo lihat tadi, konflik gede kayak Sulaiman versus Tesla tuh mirip sama hidup kita. Musuh luar sama dengan saingan bisnis, drama dalam sama dengan teman satu tim yang males kerja. Jadi intinya, hidup tuh emang ribet bro, tapi ribet itu justru bahan bakar. Nah, biar lo nggak bingung ngambil intinya, gue lempar dulu ke partner kece kita, biar dia rangkum pelajaran bisnis dari kisah hari ini. Makasih Ujang. Oke gengs, sekarang gue bakal kasih 3 pelajaran bisnis penting dari Sulaiman the Great yang relate banget sama Tesla. Pelajaran bisnis. Pelajaran pertama, disiplin dan inovasi sama dengan senjata. Janisari disiplin, Tesla inovasi. Kalau lu punya tim solid plus produk beda, saingan bakal gemeteran duluan. Action plan. Tentuin satu hal kecil buat ditingkatin tiap minggu. Misal, packaging lebih rapi, copywriting IG lebih tajam, atau respon WA lebih cepat. Buat checklist harian biar tim or lo sendiri disiplin eksekusi. Sisihin minimal 5-10% omset buat eksperimen inovasi, produk baru, cara promosi baru, atau fitur tambahan. Pelajaran kedua, branding bikin lo dihormati. Sulaiman dijuluki The Lawgiver. Tesla dijual sebagai simbol masa depan. Branding yang kuat bikin orang percaya sebelum lo jualan. Action plan, tulis satu kalimat tagline yang mewakili identitas brand lo. Contoh, brownies sehat premium untuk hidup lebih happy. Terapin tagline itu di semua channel, bio IG, packaging, pitch ke customer. Mulai kumpulin testimoni atau konten storytelling buat bangun citra konsisten. Rara, lu nggak capek apa ngontein terus kayak gini? Capek banget kali Ujang. Tapi gimana lagi? Utang pinjol gue belum lunas. Mana AdSense belum cair lagi, Me. Waduh, yang kemarin lu kredit Tesla pakai pay later itu ya? Dah gue mau lanjut kerja bahas pelajaran bisnis ketiga. Pelajaran ketiga, diplomasi dan negosiasi itu kunci. Action plan, mapping. Catat 5 pihak yang bisa diajak kerjasama. Supplier, reseller, komunitas lokal, kantor, influencer kecil. Tentuin deal sederhana yang saling untung. Contoh, barter produk untuk promosi atau diskon grosir buat reseller. Latih diri buat selalu tanya apa win-winnya buat mereka sebelum nego. Gengs, jangan cuma nonton doang ya. Di deskripsi ada link download action plan gratis. Tinggal ambil, praktekin, dan rasain hasilnya. Nah, itu dia 3 pelajaran bisnisnya. Sekarang gue balikin lagi ke Ujang. Itu dia 3 langkah action plan. Ingat bro, sejarah bukan cuma buat diceritain, tapi buat dipraktekin. Kalau lo ngerasa dapat sesuatu hari ini, walau cuma satu ide kecil, coba dong like-nya dipencet, komen diketik, dan ya masa nggak subscribe sih? Itu tombol merah di bawah, pencet dong. Oke, gue Ujang, pamit dulu. Ingat, di sini kita nggak cuma nonton sejarah, kita belajar bisnis dari para legenda.
Bye-bye. Assalamualaikum.